Anda terdistrak nanti, terdistrak ya. Saya butuh fokus kepada teman-teman. Ini bicara yang kritikal teman-teman ya. Ini bicara yang sangat penting sekali ya. Supaya Anda tidak capek nanti, dapat duit juga dan punya waktu yang bisa Anda pakai untuk keluarga ya. Baik, kita tadi sampai di mana? Yang pertama apa? Yang pertama. Kalau Anda hanya bilang omset, tidak ngerti maksudnya. Ya. Perlunya punya omset. Ngerti? Yes ya. Jadi teman-teman, kalau Anda mau dapat uang banyak, Anda perlu punya omset, ngerti nggak? Nah, omset itu pintu masuknya dari mana? Yes. Produk yang proven, yes ya. Produk yang proven, ini saya sudah ceritakan seperti ini. Ya, ini proses panjangnya sampai kita kompetitif ya. Bahkan Nabi tadi tidak menyinggung ini sama sekali. Kenapa? Kalau produknya sudah seperti ini teman-teman, ini Anda bebas akan menjual berapapun harganya. Ngerti nggak? Jadi itu kaidah yang saya bilang, kenapa kita harus bahas pricing? Apa nggak menyentuh sama sekali? Kenapa? Tatkala Anda sudah punya produk yang premium, Anda mau bebas jual. Maka saya mencari dengan Pak Asimin itu, Bapak punya lokal SD berapa? Berapa lokal SD? Bukan. Berapa lokal? 2. Total? Yang 5 kelas, 6 kelas? No. Perangkatan. Oh, 6 kelas, 6 jenjang, per jenjang cuma 2. Oke, nah kelas 1 sekarang berapa? 5. Oh itu, saya bilang sama Pak Haji. Pak Haji, kenapa kita tidak coba saja? Satu kelas kita buat sangat premium. Biasanya sih berapa? 32. Biarkan yang 4 lokal ini 32 dengan SP itu bulan berapa? 500.000. Kita nanti punya kelas premium, isinya 15 orang, tapi 3 guru dalam satu kelas. 1 5 yang beli. Oke, kita kasih AC, bajunya juga baju seperti sekolah-sekolah di Eropa. Ada sweater, ada begininya. Oke, gurunya kita pakai ekspatriat, orang-orang Turki yang hidungnya macam-macam, yang per bulan 20 juta ekspatriat. Ngerti? Ya. Nah, kita buat harga yang sangat mahal. Kalau nggak laku, balik lagi ke lokal ya. Kalau laku, tutup yang murah-murah itu. Ngerti? Kalau itu terjadi, nanti akan ada terjadi perubahan ekstrim. Bapak-bapak itu akan langsung bilang ke istrinya, sudah mah, aku saja yang mengantar. Kamu di rumah. Ya? Istri mulai curiga hari ketiga. Ini kenapa? Ayah-ayahnya kok suka mengantarkan anak-anak? Oh, biasanya tidak pernah mengantarkan. Begitu ibu-ibunya datang ke sekolah, ternyata gurunya ayah kurang. Harusnya dia mengantarkan. Nah, akhirnya saya bilang, kenapa tidak coba sekolah kita sendiri? Ya, aturannya juga memungkinkan. Ya, kalau nggak laku balik ke lokal. Tapi kalau laku, teman-teman, kalau Anda punya uang banyak, mau ngapain bisa ya? Subsidi bisa 15 anak, 2-3 anak yatim bisa, betul nggak? Ada tetangga nggak mampu bisa, karena kita bisa subsidinya. Tapi kalau kita nggak punya uang, mau siapa? Itu saya bilang ya Allah, itu berani malah nggak pecah kemarin. Coba kalau kita 5,5, sama orang ya. Karena kita sudah tahu paling susah mengatur keuangan itu jika tidak ada uang ya. Dan ya, nah teman-teman, ayo kita sekarang mulai berpikir produk yang proven. Gimana sih layanan yang excellent? Begitu? Ya. Saya menunggu selanjutnya. Karena Pak Haji harus tahu. Pak Haji, teman-teman semuanya, ya betapa panjangnya untuk membuat produk yang proven ya. Betul ya. Lihat teman-teman. Ternyata mana Rizky? Rizky. Abi mau cerita Rizky.
Ambil rafia, ikat orang tadi. Maka saya cari tadi, mana ya? Ternyata di belakangnya Pak Rauli gitu. Harusnya Pak Idan, gini-gini kan dia? Lihat ya, ini para founder dan teman-teman semuanya perlu tahu. Ya teman-teman, bahwa syarat untuk mendapatkan omset adalah apa tadi? Produk yang proven dan adanya market. Ya, seandainya, tapi nggak boleh. Seandainya Anda boleh memilih, Anda memilih yang mana? Jangan tertipu. Seandainya boleh memilih, kita milih ini. Kenapa? Sebagus-bagusnya produk, kalau nggak ada yang pilih, siapa mau ambil? Iya. Ngomong juga iya ya. Iya. Oke, sayangnya tidak boleh memilih. Ini yang dibilang dengan namanya genius of N. Dua-duanya memang perlu kita pilih. Oke? Nah, terkait dengan produk yang proven, teman-teman perhatikan. Prosesnya panjang sekali, teman-teman. Kabar buruknya, ya, ini tadi kan kalau saya bilang prosesnya panjang tadi itu, ya, sampai menghasilkan produk yang proven ya. Ternyata syarat produk yang proven itu sebenarnya default, ya harus begitu. Ngerti nggak default? Default itu ya otomatis begitu. Tujuanmu kemana? Saya mau masuk surga. Itu bukan tujuan, karena itu default. Otomatis kita masuk surga. Mau masuk surga, ya betul? Jadi jangan jadi tujuan, karena itu sudah otomatis. Ngerti maksudnya? Sama juga produk yang proven yang bagus, dia sudah memang harus begitu. Ngerti nggak? Ngerti? Ingat teman-teman, ternyata tidak cukup. Belum tentu produk yang bagus itu menjadi pilihan market. Tuh kan? Prosesnya serumit itu ternyata belum tentu jadi pilihan market. Kenapa? Karena the real battle-nya, pertempuran sesungguhnya itu di sayap kiri dan di sayap kanan. Apa itu? Servicing dan di processing. Jadi produk yang bagus itu, walaupun bagus produknya sama dari Amerika, Anda ambil kurikulum Montessori, kurikulum dari Cambridge segala macamnya, tapi kalau Anda buruk di servicingnya dan buruk di processingnya, belum tentu jadi pilihan market juga. Terus kalau produknya lokal tapi ininya keren, ada kemungkinan untuk dipilih oleh market. Ngerti nggak? Contoh logika yang paling gampang adalah, perhatikan, produk yang paling proven, AC yang paling bagus adalah Daikin. Ya, 1 PK-nya yang paling mahal. Ya, harganya 3.700.000 per 1 PK. Itu teman-teman, kalau mau ketemu sama salesnya, ya Allah, ini udah diangkat, udah dijauh, rumit ketemu sama dia. Sementara di sebelahnya ada kompetitor namanya AC-nya Cucon, harganya 250.000. Tapi kalau mau ketemu salesnya, nggak usah dibel, dibatin saja. Ini kalau salesnya datang, dingdong, assalamualaikum, Anda beli yang mana AC-nya? Terbukti kan? Kalau Anda pun nanti tidak melihat presi dan kualitas, kenapa? Karena memang orangnya keren banget gitu loh. Dibatin saja, ini kalau salesnya datang, dingdong, assalamualaikum. Berarti teman-teman, berarti di dalam pembahasan selanjutnya ini memang perlu kita turunkan. Servis itu seperti apa? Empati itu seperti apa? Garansi itu seperti apa? Ini yang akhirnya menjadi ruh di dalam layanan kita. Tapi yang penting Anda ngerti dulu, ngerti kan? Jadi produk yang bagus itu belum tentu jadi pilihan market, karena pertarungannya di servicing. Servismu di mana? Janjimu customer di mana? Dan prosesnya, kenapa rambutan itu lama sekali sih? Kenapa ini penjemputan kok? Aduh, tunggu sebentar tuh saya panggilkan. Manggilnya tuh kemana? Ke stadion dulu tak? Sekolahnya berapa meter sih? Kalau dipikir-pikir kan cuma 10 meter ke belakang, kok bisa sampai berjam-jam? Ngerti gak? Maka teman-teman, itu bisa tidak jadi pilihan. Apalagi kalau produknya buruk, gak tambah. Ngerti ya?
Jadi masya Allah teman-teman, pertarungan di luar itu nggak logis deh. Ya? Jadi nggak bisa kita menampilkan pendidikan yang setengah-setengah, nggak bisa. Dan ingat teman-teman, saya bilang sama Rizky tadi, ya belum tentu loh barang-barang mewah itu dijual murah laku ya. Saya bilang sama Rizky, saya bawa ayam madu, gede ayamnya, menggiurkan. Saya bilang, Rizky makan ayam ini. Aduh makasih Pi, beli di mana? Di warung sebelah. Berapa ya harganya? Kan udah lihat berapa harganya? Murah, 1.500 diskon 50%. What? Mau makan Rizky? Jangan-jangan ini. Nah, sudah mulai mikir Anda. Karena secara logika itu, ini 10.000 kan dapatnya nggak boleh. Ini 1.500 gimana? Sama juga. Sekolah kami ini ada diskon 50%, bahkan sekolah di sini gratis. Sebentar. Di dalam jalan-jalan dikasih pelajaran tidak. Ngerti nggak? Logika otak pabrik itu ada juga ngecek dulu. Tidak serta-merta yang murah itu akhirnya laku, enggak juga. Ngerti teman-teman? Kenapa perusahaan-perusahaan besar itu bisa bertahan dengan kondisi naik harga inflasi? Karena dia upgrade keuntungan marginnya itu 3 kali lipat. Kenaikan bahan baku, kenaikan UMR sudah dihitung sama dia, tenang. Kalau kita shock ya, minyak saja naik, Anda sudah mulai wajahnya begini udah. Tuh. Iya Bu, itu kan sudah urusan dapur kita ya, betul nggak? Terus nggak fokus ngajar ada itu. Ya boleh. Kenaikan ini ada nggak kenaikan dari sekolah? Ada mikirnya kenaikan dari sekolah, harga sudah segitu. Oke ya. Nah, baik teman-teman, saya tadi jelaskan mulai dari produk knowledge, produk proven mulai dari jam berapa? Loh, nggak mungkin kan? Jelaskan ini aja loh. Jam 2 sampai jam 4, 2 jam. Insya Allah setengah 1 saya tidak selesai ya. Lihat siapa Umi? Kamu lihat Pak Idan juga? Mana kamu? Tapi orang dua ini membuat saya tetap bugar sampai malam. Bentar, tapi depannya ini membuat saya lemesin. Wes ya, sekarang bicara market. Nah market itu yang saya bahas kemarin teman-teman. Berapa market kita? Market itu ada market share, market size, market opportunity. Ini kalau tidak diketemukan angkanya, siapapun akan gampang melanjutkan sekolah ini. Ini pertanyaan spot jantung juga kita deg-degan. Emang laku kita, ada yang mau beli sekolah kita? Kalau nggak ngerti marketnya ya. Tapi kalau Pak Tasimin bilang teman-teman semuanya ya, ingat ada uang sekitar 100 miliar yang tersedia di area pendidikan kita. Ayo, teman-teman mau ambil berapa? 10%? 20%? Bisa orangnya membangun mimpi, tapi tidak ngerti marketnya gimana? Membangun mimpi dengan apa? Terlalu sulit teman-teman. Karena visi dan misi itu salah satu yang menarik adalah bukan bicara skala dan bicara bagaimana kita membantu banyak orang, tapi ada uang di dalamnya. Menarik di sisi ini. Kenapa? Menggiurkan uang, menggiurkan jumlahnya. Kan itu yang harus diperhatikan juga. Tapi kalau marketnya kita nggak ngerti, loh, Anda kok mau berlabuh di dalam perusahaan yang nggak ngerti market share-nya, market opportunity-nya? Nah, di sini saya jelaskan juga berapa triliun, berapa ratus miliar. Ya, ini kalau dibedah juga panjang, tapi intinya begitu. Rizky harus tanggung jawab ya. Itu cari marketnya seperti apa. Ya, setelah Anda saya siksa, Rizky saya siksa. Sampai Anda nama dulu ya. Sampai Anda sampai teriak, wes, udah ya. Belum lagi teman-teman, ini potensinya luar biasa. Belum lagi kalau kita bicara strategi marketing itu ada yang invasi, ya, ada yang penetrasi, ada yang invasi. Penetrasi itu apa? Masuk ke dalam. Maka saya bilang, teman-teman siapa wali kelas yang dekat dengan siswanya? Siapa? Oh, semuanya iya siapa? Kan ada yang paling dekat di hatinya. Wali kelasnya siapa? Nah, di kelasnya Abi biasanya wali kelas juga lupa. Wali kelas siapa? Kamu bukan wali kelas, oh yang wali kelas. Siapa wali kelasnya di sini? Bukannya kemarin ada 3 orang.
Kamu jangan bohongi aku ini. Coba ada tanya sama adik kelas. Kamu, aku. Astagfirullahaladzim. Siapa wali kelas kamu? Wali kelas apa? 2 A, B, C? 2B. Siapa anak yang terdekat di hati? Ngaku. Malika. Laki perempuan? Perempuan. Dengarkan pertanyaan saya. Siapa ayah Malika? Bukan? Siapa ayah Malika? Maliku. Ibunya Maliku. Halimah kasih tahu. Kamu ngawur pun aku percaya ya. Jangan saja. Tapi itu bohong ngerti. Coba teman-teman. Saya mau cerita strategi penetrasi gimana dong Anda dengan anak terdekat dan nanti orang tua. Pikir otaknya lagi kamu. Aku Pak Husen ya. Ngawur. Hah? Oh ada yang lebih dekat lagi siapa? Halwa. Siapa ayahnya? Halwa. Oke. Ayahnya namanya? Oke. Ibunya? Sofia. Nah, teman-teman Anda bisa membaca kan di dalam proses CR, customer relationship, kita punya masalah. Anda tidak cukup hafal. Padahal kalau Anda hafal dengan itu keren banget. Siapa yang paling dekat? Saya kenal sama si Malika nih. Oke. Siapa ayahnya? Pak Haji Agus. Ibunya siapa? Haja Umi. Oke. Kakaknya siapa? Mas Firman. Ini gini. Kenapa? Dan perhatikan. Teman-teman, saya mau tanya sekarang. Anda percaya atau tidak? Kalau Pak Tasimin itu sebenarnya punya 20 komunitas di sekitarnya. Teman haji, teman umroh, teman goes, teman properti, teman seprofesi, teman ini, teman itu. Betul nggak? Kalau Anda sangat dekat sama beliau, itu tidak akan mustahil kalau ada akhirnya di dalam komunitasnya orang itu mau coba sekolah Anda. Terima kasih Bang, begini. Oh ya, saudara, itu kemarin ada saya ketemu haji itu anaknya Pak siapa tuh? Pak Haji Romli. Katanya mau terakhir itu. Coba deh didatangin. 2 orang promo gratis kali kan 20-40 orang tanpa bayar promo Anda. Itu baru temannya orang tuanya Hawa sendiri kamu punya teman kampung. Siapa teman kampungnya? Prospek kan itu, gitu loh. Itu baru 1 orang. 1 orang kalau 20-40 orang itu belum temannya Pak berantai sistemnya. Tapi Anda tidak pakai itu, gitu loh. Itu kekerabatan yang paling enak teman-teman. Apakah kamu ragu kalau saya Pak Haji merekomendasikan temannya? Gak mungkin kan? Karena beliau juga atas namanya beliau, ngerti gak? Itu temennya terlalu banyak dipakai. Kalau Anda punya 6.000 murid, berarti Anda punya 12.000 orang tua yang tidak bego, betul? Punya jaringan segala macam. Itu kok dimekarkan. Wow, berapa itu jumlahnya? Itu yang saya bilang teman-teman, rutinitas itu membunuh kreativitas. Anda setiap hari terdowngrade dalam pekerjaan rutin Anda sampai Anda tidak pernah berpikir sedikit pun tentang hal yang lain. Jadi operasional banget, Anda jadi robot akhirnya. Jadi kayak zombie, ya enggak? Itu dibilang manajemen zombie. Kenapa? Ada orangnya tapi tidak pernah berpikir ke depan, tidak pernah berpikir mau seperti apa. Kenapa? Habis waktu Anda hanya untuk operate setiap harinya. Ini sampai gak kenal anak-anaknya nama itu. Padahal itu paling penting. Siapa bapaknya Malika? Kalau saya tidak sungai. Kalau aku tidak sungai, kamu nanti ngajar ikan-ikan yang di sungai. Kamu sudah. Kamu jadi kepala sekolahnya. Jadi wali muridnya cocok loh.
Siapa kelas SD? Ini wangi. Ini gimana Bu? Ini kelas baru biarkan kan tuh. Warning ini. Kalau saya tidak saya dulu. Jangan sampai wali kelas nanti anak tak panggil dia. Siapa berangkat gua sebutkan satu-satu siapa bapaknya, di mana rumahnya. Kalau udah contoh sama dia. Loh, kenapa? Dia itu kan pengaku di situ gitu loh. Terus dia ingat dalilnya understanding. Loh, kalau dia nggak understanding 20 muridnya dan understanding orang tuanya, maka saya meragukan, berarti Anda tidak pernah melakukan OKUP. Apa itu OKUP? Observasi ke mata manusia belajar. Apa yang dilakukan? Interview 24 hour. Datang ke orang yang tanya, Malika itu dari melek sampai matanya nutup lagi itu apa yang dia lakukan? Itu terjadi teman-teman, karena tidak pernah observer gurunya, akhirnya gurunya tidak bisa menghandle dengan sempurna. Ada namanya anak kecil namanya Fadli, gemuk sekali. Waktu makan dia, sampai akhirnya dia makan, terus dia muntah. Gurunya respect, Masya Allah. Ya kayak begitu dibikin kan, Masya Allah. Cepet-cepet dari orang tuanya. Assalamualaikum, Pak Idam. Waalaikumsalam. Tapi kenapa kayak ngos-ngosan? Iya Pak Idam, mohon maaf. Ini Pak Idam. Kenapa Bi? Mohon maaf sekali, tadi waktu makan siang Fadli muntah Pak. Tapi ya Fadli begitu kok, kenyangan dia muntah. Oh, pantas Fadli itu badannya gini-gini semua. Karena minyak kayu putih sudah saya blonjotkan semua. Jadi itu mah biasa ternyata. Coba ya, apa yang mengerikan gitu? Kita melakukan handling yang sepertinya benar-benar ternyata sampai anaknya nah, satu botol diblonjotkan. Kenapa? Tidak OKUP. Harusnya kalau dia tahu muntah, wah cukup sayang ya. Itu masih boleh kamu tunggu. Kita tunggu yang lain selesai. Terus karena ini kalau kita ngerti. Iya. Terus kamu tidak ngerti 20 anak 20 kalau anak buah minta buat langsing mau langsing gimana? Saya muridnya makan sambal sama kecap itu bazir. Kalau mau opo pulang bawa bikisan ya market teman-teman. Itu yang dipenetrasi. Terus yang kultivasi, ini lebih gede lagi. Kita melakukan apa yang disebut dengan namanya blue ocean strategy. Ini tier 0, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5. Tier 0 itu tadi strateginya penetrasi dalam. Orang 20 itu pusaran siapa saja sih? Tanda-tandanya di mana? Kalau misalnya satu orang itu ternyata anaknya orang berpengaruh di Permata, yang di situ ada 300 orang mampu, itu kan market subur. Kepala kamu. Ya, Anda biarkan itu loh. Harusnya ditanya, gimana Permata? Oh, dipetakan Permata mulai Masya Allah, ini orang kaya-kaya ini. Bawakan ibunya rujak, bawakan apa gitu loh. Si pinter ini kok bunuh ini gimana? Cek ketingnya saya, apalagi kamu. Wes, yuk sekarang kita berangkat ke tier 1. Tier 1 siapa? Calon pelanggan Anda. Siapa calon pelanggan Anda? Berarti kalau Anda di SD, siapa calon pelanggan Anda? TK. Pertanyaannya, berapa jumlah TK total di Jabodetabek? Nggak tahu. Kalau Anda tahu, Anda buat roadshow setiap TK itu. Kalau Anda mau mengembangkan begini, SD yang keren itu begini-begini. Seluruh TK itu kepala yang sudah dicuci otaknya bahwa tidak ada sekolah dasar terbaik
untuk dilanjutkan kecuali global fashion show di situ, acara di situ. Kalau yang SMP gimana? SD tunjukkan apa prestasi-prestasinya. Bu Yuni dengan bangganya, nama sekalian, siapa yuk yang saya ajak? Ali ini adalah yang peraih medali emas Olimpiade kemarin yang di Barcelona. Ini cerita gimana pelajaran? Teman-teman semuanya, saya di SMA begini. Oleh karena itu ada yang di SMP, tidak ada cara lain. Kalau Anda mau berhasil, hanya global school. Anda tinggalkan seperti itu, gurunya sudah mulai, ayo dosennya awalnya gimana? Closing lagi. Kok bisa sampai Anda dapat siswa gimana ceritanya? Banyak nih kelasnya nih, sold out SPP-nya, sold out SPP-nya, sold out SPP murah, saya banget. Itu dia satu, dia dua. Siapa dia dua itu? Orang yang pernah datang ke sekolah kita, masuk di website, daftar di WA. Tinggal daftar, betul? Betul tak? Betul tak? Dia bukan orang. Dia itu ragu, makanya butuh edukasi. Siapa yang ngasih itu? Ibu kenapa? Kok bolak-balik nanya? Apa khawatirannya? Betul? Ditangkap itu, gitu. Ngerti? Ya? Yang ketiga, siapa? Kecewa. Teman-teman, kalau industri Anda itu sepi, kompetitormu itu rame, apotek misalnya, jangan Anda berpikir dia setannya bekerja, mirror itu. Jangan berpikir begitu. Begitu Anda sepi dia rame, maka lihat, observer, Anda lihat, perhatikan apa sih yang membuat rame. Nah, itu datang ke situ. Perhatikan, Bu, sudah lama berada di sini. Sudah lama Mas. Sudah lama Mbak. Saya 7 tahunan lah. Saya membuat ibu betah di sini. Lihat, mau betah di sini gimana? Lihat, mbaknya di ujung sana. Aduh, senyumnya. Lihat, obat-obatnya. Lengkap semuanya. Dan di sini Mas antrinya gak perlu lama. Bu Suryati, bukan? Dulu ya. 3 keunggulan kompetitor tadi itu Anda pegang, Anda bawa, Anda masukkan, Anda lihat, Anda cemplungkan ke bisnis Anda. Lihat tim Anda itu dari pagi di pojok, cocok. Lihat obat kita isinya apa? Antalgin semua isinya. Lihat, kok lama sekali gerus obat itu, kok lama sekali diapakan, diicip kita obatnya itu. Ya Allah, gantinya 2 menit, cek lamanya. Udah begini masih kecelakaan. Ada teman-teman, perawat saya di belakang farmasi udah begini, ketawa. Tidak ada salahnya dia ketawa. Pasien komplain, Bu, ada perawatnya ibu yang ketawa, yang kita dengar. Saya SP2 nih. Tidak elok kamu ketawa pada pasien yang sedang menderita. Kita lihat, waduh, udah pantas mereka dari mau kesini. Tapi sama juga waktu dia rame, kita sepi datang lagi. Mungkin ada yang begini yang kecewa. Bu, sudah lama jadi pelanggan di sini. Udah lama. Berapa tahun? 10 tahun. Masya Allah, lama sekali. Kok betah, Bu? Ya enggak betah, Mas. Seandainya ada apotek yang mungkin begini-begini yang pindah, akan ada banyak orang yang begitu. Seandainya ada sekolah yang ada tangkap, apa sih dia mau? Nah itu adalah kiat yang ketiga. Kiat yang keempat yang belum dilakukan orang. Kiat yang kelima yang belum dipikirkan orang. Teman-teman, ini kalau saya hitung 1000 saya kalikan itu, sudah miliaran itu jumlahnya. Ini masih bisa juga. Jadi teman-teman, maka saya bilang, saya tidak pernah khawatir dengan opportunity. Yang selalu saya khawatirkan adalah ketidaksiapan kita untuk beroperasi selama ini. Hal 5 ini
handle 20 anak saja, sampai jumlah anak, nama anaknya dan orang tua tidak ngerti. Aku ragu dia handle di 5 kelas. Abah bingung, dia siapa ya? Kamu sampai. Abah gak ngerti dia. Gurunya pengikutnya. Kok bisa 20 anak apa orang tuanya itu? Oh, besok gubernur panggil mereka itu. Panggil satu-satu. Aduh, ini khawatir sama. Serius. Ya, harus apa nih? Terus ya. Nah, ya teman-teman. Terus ya. Ini sudah, bahkan artinya apa? Artinya kalau dapat omset itu sangat memungkinkan, enggak? Dina, masih ada kamu? Hari ini 2 obat? Nanti tambah lagi 3 obat ya? Supaya lebih cepat tidurnya ya? Ini tadi. Dina, mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan langsung. Lama-lama sudah ada begitu. Mana matamu? Au! Ya, wes, yuk sekarang yang merah bicara apa? Strategi. Ternyata omset yang segitu besarnya itu masih bisa ditambah lagi. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Kita mampu meningkatkan apa? Tadi baca kamu apa itu? Tadi habis suruh scan 9 pilar itu apa? Nomor 2. Tuh kan? Nah kamu lihat itu lihat apa tadi? Nah, ayo Halimah. Jadi omset yang segitu gedenya tadi masih bisa dinaikkan dengan cara meningkatkan hati-hati ngomongnya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena Anda berguru semua ya, bukan memuaskan pelanggan. Dengan cara meningkatkan jangan Anda untuk menaikkan omset dengan cara memuaskan pelanggan. Itu tukang di belakang tuh, itu aja apa produk semuanya memuaskan pelanggan. Salah satu cara untuk meningkatkan omsetnya dengan cara dia perhatikan teman-teman. Ini yang saya tulis tadi itu adalah core intinya. Jadi intinya kalau mau dapat omset itu ya produknya kudu proven dan punya market. Sekarang Anda akan saya jelaskan terkait dengan core yang gimana caranya meningkatkan kepuasan. Anda hanya bisa meningkatkan kepuasan pelanggan itu caranya cuma satu. Apa itu? Anda menemukan siapa pelanggan Anda. Kegagalan bisnis owner itu menemukan siapa pelanggan sesungguhnya. Pelanggan sesungguhnya itu apa? Yang memberikan revenue terbesar. Anda ngerti segmen sama target market nggak? Oh, saya ngerti segmen sama target bedanya? Oke, saya contohkan. Roti O, tahu roti O? Yang di stasiun. Lihat cara roti O itu ke Abi, jangan ke yang lain ya. Saya tahunya Pak Tasimi punya sekolah. Lanjut dah roti O ini. Ya, roti O itu teman-teman dimakan sama baby, dimakan bayi. Ya. Bayi bisa makan roti O. Nah, yang kedua, anak-anak, remaja, dewasa, expired. Teman-teman perhatikan, itu roti O. Kalau dimakan sama orang sudah tua gigi cuma 1, ada kemungkinan tertukar. Kalau ada giginya yang ke roti, rotinya yang masuk itu. Makan gak? Nah, wes, supaya selamat jangan makan ya. Wes, sudah makan. Ternyata di dalam penjualan itu ada angkanya 10%, 20%,
80%, 10%. Yang dibilang dengan pelanggan sesungguhnya itu adalah target market, dan dia yang memberikan revenue terbesar. Jadi target market dan pelanggan roti sesungguhnya itu remaja. Ngerti? Anda juga menangani TK, menangani SD, SMP, SMA, tapi siapa sesungguhnya yang memberikan revenue terbesar itu? Gitu ya, betul ya? Nah, jadi siapa SD itu? Maka saya bilang, kalau